Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom, Tuhan berkati kita sekalian. Juga mungkin ada yang nanti atau saat ini mendengarkan firman Tuhan lewat streaming, entah di rumah atau di mana saja. Biarlah Bapak, Ibu, saudara tetap dengan iman, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, saudara. Bahkan di masa-masa yang paling sulit pun tangan Tuhan tetap siap menolong kita. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini juga saya mengucapkan masih dalam suasana Natal, selamat hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Kiranya melalui Natal dan tahun baru ini kita makin mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mendekat kepada kita, sehingga kita memberi respon terhadap langkah Tuhan. Jangan Tuhan mendekat, kita menjauh, jangan. Tapi Tuhan mendekat, kita juga mendekat, sehingga makin erat, bahkan melekat. Ya, betapa senangnya betapa senangnya Tuhan kalau kita ini meresponi akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak menyepelekan Tuhan atau tidak menganggap rendah, tapi kita tetap sangat-sangat menghargai Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menghargai kita, ya, sehingga rela meninggalkan kemuliaan, mengosongkan diri untuk datang. Itu karena penghargaan kepada kita. Kenapa menghargai? Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, seyogianya kita ini akan merayakan Natal di tanggal 25 Desember tahun 20 kemarin. Tapi karena adanya pandemi dan ada yang terkena COVID ini, maka kita diminta untuk mengisolasi, mensterilkan gereja sampai tanggal 28. Jadi 29 baru boleh ada kegiatan lagi. Oleh karena itu, kami belum bisa mengadakan perayaan Natal, walaupun firman Tuhan Natal sudah disampaikan tanggal 25 Desember yang lalu melalui live streaming, tapi perayaan Natal belum. Nah, nanti baru diadakan tanggal 10, hari Minggu yang akan datang. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara yang saat ini mungkin masih mengikuti secara streaming, kalau ingin mengikuti ibadah Natal di tempat ini, tanggal 10 akan diadakan 4 kali. Dan untuk keempat kali ibadah-ibadah itu, yang diperkenankan untuk mengikuti adalah yang mengambil tiket. Dan tiket itu disediakan di kantor. Di samping hari Minggu, beberapa minggu yang lalu sudah Bapak, Ibu ada yang mengambil, lalu nanti akan ditukar dengan tiket yang warnanya sesuai dengan jam-jam Natal. Bagi yang sudah mengambil, puji Tuhan, jangan sampai hilang tiket itu. Tapi yang belum, silakan, masih bisa mengambil sampai hari Sabtu, ya. Jadi masih disediakan di sekretariat di kantor gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari Minggu tanggal 10 kita akan merayakan Natal, berarti hari ini adalah merupakan hari-hari di mana kita ini
menjelang merayakan Natal, menjelang menyambut Tuhan Yesus. Nah, bagaimana supaya kita ini dipakai Tuhan? Bukan saja kita menyambut, tetapi kita juga dipakai Tuhan untuk mengajak orang menyambut. Dan kita boleh dikatakan membuka jalan. Tidak menutup jalan, tapi membuka jalan. Seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah yang boleh dikatakan forerunner, membuka jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Dan dengan kedatangan Yohanes Pembaptis memang sudah banyak orang-orang yang menantikan Mesias, dan Yohanes Pembaptis bukan Mesias, tapi Yohanes Pembaptis memberitahu nanti yang datang setelah aku lebih besar. Lah itu siapa? Itu Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Nah, biarlah kita pun juga seperti itu. Kita bukan Mesias, tapi kita bisa membuka jalan atau menggandeng orang untuk ketemu melalui apa? Melalui kalau Yohanes Pembaptis kehidupannya. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sebelum Yohanes Pembaptis lahir, maka harus ada yang melahirkan, dan itulah yang merupakan titik awal sehingga nanti Yohanes Pembaptis itu lahir dan menjadi boleh dikatakan pembuka jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Siapa itu? Yaitu orang tuanya Yohanes Pembaptis. Nah, mari kita membaca di dalam firman Tuhan di kitab Injil Lukas pasal 1 mulai ayat yang ke-5. Firman Tuhan bertemakan pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Tuliskan firman Tuhan demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah Allah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya, berarti boleh dikatakan hidup dengan tepat sesuai firman Tuhan yang tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hei Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau akan menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Sakaria dan Elisabet ini
dipakai Tuhan untuk melahirkan Yohanes yang nantinya membuka jalan untuk orang-orang itu ketemu dengan Tuhan, menerima Tuhan Yesus. Ya. Ada beberapa hal yang sangat indah di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet ini. Kalau Bapak Ibu tahu nama Zakaria itu artinya Tuhan sudah selalu mengingat. Ya, Tuhan itu tidak pernah melupakan, Tuhan selalu ingat. Zakaria itu God has remember. Tuhan setelah mengingat. Jadi Tuhan itu tidak pernah lupa. Kalau dalam kitab Mazmur katakan Tuhan tidak pernah tidur. Ya, orang tidur kan bisa lupa sekali, tapi Tuhan tidak pernah lupa pun tidak, tidur pun tidak. Ya, Tuhan tidak pernah tidur. Jadi Tuhan itu selalu ingat kepada siapa? Kepada kita manusia, karena kita ini sangat dikasihi. Ya. Lalu juga kalau kita tentang Elisabet, ya Elisabet itu juga punya arti yang indah. Bahwa Tuhan bukan saja mengingat, tapi Tuhan itu ya adalah selalu menepati atau bersumpah untuk selalu menepati apa yang pernah disampaikan. Tuhan itu selalu menepati, tidak pernah tidak. Ya. Nah, lalu hidup Zakaria dan Elisabet ini, walaupun itu nama-nama yang bagus-bagus, boleh-boleh saja dipakai. Ya, kita pun anak-anak Tuhan dibaptis, diberi nama yang bagus-bagus sesuai dengan Alkitab, enggak apa-apa, boleh. Tapi yang penting bukan soal namanya, tapi hidupnya. Nah, bagaimana Zakaria dan Elisabet ini? Zakaria itu dan Elisabet hidup di zamannya Raja Herodes, Raja Yudea. Siapa Raja Herodes? Kita semua pasti mengerti. Raja Herodes itu raja yang bukan raja yang nurut Tuhan, tapi raja yang lalim, raja yang jahat, raja yang boleh dikatakan kejam. Karena apalagi zaman dulu raja-raja itu seolah-olah menganggap dirinya Tuhan. Waduh, bertindak semaunya sendiri, kekejaman ya dia lakukan. Dia melakukan hal ini itu dianggap semua benar, tidak ada yang salah. Membunuh pun tidak dianggap salah. Melakukan hal yang misalnya berzina pun dianggap tidak salah. Herodes, kalau kita baca yang berikutnya kan ada Herodes mengambil istri adiknya, itu pun dianggap tidak salah. Berbuat yang sekejam-kejamnya pun dianggap tidak salah. Dan boleh dikatakan zaman itu zaman yang boleh dikatakan gelap, ya, zaman yang dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Tidak baik berarti tidak menurut Tuhan. Zaman yang sangat-sangat boleh dikatakan kacau secara kehidupan rohani. Nah, tapi dan itu bukan hanya Herodes sendiri, tapi hidup Herodes itu mempengaruhi. Ya, kalau pemimpinnya saja seperti itu, bagaimana rakyatnya, Pak? Atau pembesar-pembesar di bawahnya, dia pasti akan berbuat seperti itu. Ya, pemimpinnya ndak karuan, ya kemudian yang lain-lain pun katut. Ya, misalnya aja di Indonesia beberapa waktu yang lalu pemimpinnya korup, ya semua katut, mbak ya korup. Ya, walaupun diberantas ya masih ada. Karena perbuatan pemimpin yang lalu atau pemimpin yang ada itu sangat mempengaruhi. Tapi puji Tuhan, kalau kita melihat firman atau membaca firman Tuhan dan mendengarkan, kita lihat
Zakaria itu hidup di zamannya orang yang hidup dalam kegelapan seperti itu, tapi dia tidak katut masuk dalam kegelapan. Tidak katut. Ya. Dia tidak mau ikut-ikutan, wah zaman ini ya wis ngene sisan. Atau kalau di Indonesia kata zaman edan wis melu ngedan. Ndak. Ya. Zakaria dan Elisabet sekalipun hidup di tengah-tengah keadaan seperti itu, tapi firman Tuhan katakan dia hidup benar. Bahkan dikatakan dengan jelas tidak bercacat. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu kalau bukan karena pertolongan Tuhan tidak mungkin. Itu jelas. Hidup seperti itu. Ya. Di tengah-tengah keadaan yang boleh dikatakan secara kehidupan wis ndak karuan gitu. Kejahatan ya, tak bukan ndak karuan itu karena kebaik, bukan karena kejahatan, tapi ndak ikut-ikut. Bahkan terpengaruh pun tidak, dia tetap menjaga hidup benar. Ya. Wah, ini indah. Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di Indonesia dan di seluruh dunia sekarang. Soal berita-berita dusta itu dianggap biasa. Sejak kita baca firman Tuhan di zaman itu, zaman Tuhan Yesus itu mati di kayu salib karena dusta-dustanya imam-imam, dan ya Tuhan Yesus bangkit pun para imam-imam dan orang Farisi ngupah atau nyuap tentara-tentara itu yang melihat Tuhan Yesus bangkit, katakan nanti jangan berkata kalau bangkit, dan nanti ya kayak duit sudah. Itu zaman sekarang kita lihat. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan katut dengan zaman. Kita harus berani menentang arus. Orang berbuat dosa, kita berkata, tentu dengan pertolongan Tuhan, aku tidak mau melu-melu. Kita orang berbuat tidak disiplin, aku tidak melu-melu. Kita di negara kita ya sedang boleh katakan gencar-gencarnya untuk memberantas COVID-19 dengan cara kita harus protokol yang ketat. Orang banyak berkata, oh apa-apa ikut, tidak melakukan, tidak apa-apa. Kita harus tepat ikut. Bahkan kita berusaha bukan saja ikut, tapi berusaha memberi kepada mereka. Ya, bagaimana supaya mengikuti? Misalnya ada orang ketemu kita atau apalagi sudah kenal, dia tidak mau pakai masker, ditanya kok enggak pakai masker, enggak punya kasih. Ya, supaya pakai. Dia suka masih tidak jaga jarak, kita beritahu. Atau dia tidak mau cuci tangan, sering kita beritahu. Dia tidak mau pakai hand sanitizer, kita kasih. Jadi kita harus. Nah, ini kita belajar. Kita akan membawa orang atau membuka jalan kepada Tuhan. Mari kita teladani Zakaria dan Elisabet. Ya. Kita teladani Zakaria dan Elisabet. Hidup di zaman yang boleh dikatakan tidak baik, tapi dia tetap menjaga hidup baik. Hidup di tengah zaman yang tidak benar, tapi dia tetap menjaga yang benar. Memang untuk hal yang demikian, saya yakin itu bukan satu tanpa pergumulan, ya, bukan tanpa perjuangan, tapi itu merupakan satu perjuangan yang tidak ringan. Tapi kita punya Tuhan, Roh Kudus, yang menolong kita. Maka kalau kita baca selanjutnya tadi, Zakaria itu penuh Roh Kudus, bahkan Yohanes Pembaptis pun sejak di kandungan juga sudah penuh Roh Kudus. Itu yang menolong, ya, sehingga mereka bisa berani, mampu, walaupun ada risiko, tapi mereka mau karena yaitu tadi
Karena Roh Kudus, Roh Allah menolong. Sehingga luar biasa. Ini jadi kesaksian. Hidup di tengah zaman seperti itu tidak terbawa arus. Ya. Kita sekarang ini juga harus berani betul-betul dengan pertolongan Tuhan hidup untuk tidak mau nurut arus zaman. Ya. Bodoh ngedan kita jangan melu, tapi kita harus mempertahankan hidup benar sebab Tuhan ingin memakai kita. Ya, Tuhan ingin memakai kita. Tuhan memakai Zakaria dan Elisabet. Maka Tuhan kan berkata dalam Rom 12 supaya kita ini memperbarui budi kita, supaya kita tidak sama dengan dunia. Nah, kita ini sama mbak dunia percuma. Ya, kita harus berbeda. Kalau seringkali disingkat tampil beda. Tampil beda dengan dunia. Jangan sama. Kalau kita sama saja ya podo wae. Tidak ada gunanya. Tapi kita harus tampil beda. Nah, Zakaria, Elisabet tampil beda di zaman itu. Ya, wah ini patut kita teladani dan tentunya dalam segala hal. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, masih ada tentunya kaitannya dengan itu, tapi dikatakan Zakaria, Elisabet ini mandul, tidak punya anak. Padahal mereka menikah tentu waktu masih muda. Ya, entah usia berapa, tapi masih kalau boleh dikatakan secara medis, katakan masih masa produktif. Ya, menikah masih masa muda. Dan mereka tentu begitu menikah, mereka mungkin sudah berpikir nanti kalau punya anak, ya berapa, bagaimana. Mereka sudah berpikir, tapi ternyata begitu mereka menikah sudah setahun, 2 tahun dan bertahun-tahun mereka tidak punya anak. Nah, pada zaman itu bahkan sampai sekarang pun masih ada, walaupun tidak semua, seorang wanita yang sudah menikah dan tidak punya anak itu suatu aib. Ya. Dianggap ya, nek orang Jawa bilang nek wong wedok ra ndek anak itu dudu wedok gitu lah. Itu bisa mungkin ada orang suatu aib. Ini juga suatu aib bagi Elisabet. Ya. Tentu juga mau tidak mau kena kepada Zakaria sebagai suaminya. Ya, kalau zaman sekarang kita bisa tahu mana yang mandul, yang pria atau wanita. Kalau dulu yang tahu cuma semua yang mandul wanita. Sekarang bisa juga ada wanita yang mandul, tapi juga ada pria yang mandul. Nah, tapi apa yang terjadi? Walaupun mereka mandul, tidak punya anak, mungkin diaibkan orang, diejek orang, dibully orang, dikata-kata yang tidak menyenangkan. Tapi mereka tidak mau berulah seperti mungkin orang-orang sejamannya atau zaman dulu. Misalnya misalnya Zakaria kemudian cari perempuan lain. Ya. Supaya bisa punya anak, punya istri lagi atau selir. Supaya bisa punya anak, atau kalau kamu enggak punya anak tak ceraikan. Saya tak nikah lagi supaya punya anak. Kan bisa seperti itu. Itu sering terjadi. Walah ndek bojo ra ndek anak ya cerai aja. Dah kawin lagi supaya cari keturunan, lah sok naik tua. Nah, itu terjadi dulu, sekarang pun ada. Ya. Elisabet dia mandul. Ya, tidak punya anak. Tapi dia juga tidak boleh dikatakan menuntut kepada Zakaria. Dia kok enggak punya anak? Usahamu bagaimana?
Jadi kalau saya membaca di kitab Kejadian itu Rachel waktu dia tidak punya anak, sedangkan Lea kakaknya punya anak sudah beberapa. Rachel datang kepada Yakub. Dia berkata, kasih aku anak, kalau enggak lebih baik aku mati. Ya, itu bisa. Jadi mungkin karena dia malu, Rachel ya. Kakaknya punya anak, malah punya anak, dia enggak. Ya. Tapi Elisabeth enggak. Saya percaya. Saya sangat yakin karena berdasarkan firman Tuhan dia hidup benar. Bahkan tidak bercacat. Dia walaupun tidak punya anak, sudah berdoa, sudah beriman, dan bahkan terus sudah berdoa, sudah beriman, tapi belum. Elisabeth tidak putus asa. Dan saya pasti yakin pasti dia pernah ya ngomong-ngomong dengan Zakaria, kalau belum punya anak pasti dia akan berkata jangan takut. Kita belum punya anak tapi punya Tuhan. Tuhan kalau mau memberi tidak kurang cara. Tuhan bisa melakukan perkara yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya, Tuhan itu punya cara untuk menolong. Nah, sehingga kedua-duanya ini boleh dikatakan Zakaria dan Elisabeth ini saling menguatkan, saling menolong di dalam. Udah kita tidak perlu khawatir, percaya saja dengan iman, tetap berdoa, tetap iman, berdoa pasti nanti ada waktunya. Firman Tuhan juga berkata bahwa ada waktunya, waktu Tuhan adalah waktu yang jelek atau yang baik. Ada waktunya pasti baik. Tuhan punya cara untuk melakukan yang baik. Ya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Zakaria dan Elisabeth bahkan tidak punya anak itu tidak kecewa kepada Tuhan. Dia tetap yakin percaya kepada Tuhan dengan iman. Ya. Dia tetap melayani dengan sebaik-baiknya. Apa yang dirindukan belum terkabul, dia tetap melayani dengan sebaik-baiknya. Bukan, wah, aku melayani sudah sebaik-baiknya, tetapi apa yang jadi doaku, kerinduanku belum. Sudahlah sekarang seenak-enaknya saja, seenaknya dah, atau santai-santai aja lah. Nggak perlu sungguh-sungguh. Enggak. Mereka walaupun apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi imannya, apa yang menjadi doanya, sudah dia lakukan dengan tekun, dengan sungguh, tapi belum, mereka tidak kecewa. Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan tidak meninggalkan aku. Walaupun ya mengalami hal yang tidak menyenangkan secara manusia. Seringkali kalau orang kecewa terus putus asa, terus meninggalkan Tuhan, atau terus kecewa terhadap Tuhan, terus tidak mau melayani lagi. Bahkan enggak ada hal yang gitu aja. Kadang-kadang kita ogah-ogahan, ya ada yang ogah-ogahan, biasa melayani terus kemudian mungkin cuma masalah kecil aja udah ninggalkan Tuhan. Oh jangan. Zakaria walaupun dia mengalami dan Elisabeth mengalami hal yang besar, dia tidak kecewa kepada Tuhan, tidak kecewa satu dengan yang lain, tidak, tapi dia tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya pernah baca ilustrasi bagus. Tuhan itu tidak selalu memberi seperti apa yang kita minta. Tapi Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan. Tapi kadang-kadang Tuhan memberi kepada kita ini caranya berbeda dengan cara kita. Yang saya pernah
baca itu bagus juga contoh ini. Ada seorang yang kepengen punya kupu-kupu yang warnanya indah. Nah, kupu-kupu kan sayapnya indah, apalagi kalau yang pernah di daerah Makassar itu ada daerah namanya apa? Batimurung ya. Wah, itu di situ ada peternakan kupu-kupu yang kemudian dibuat hiasan yang mahal-mahal. Itu kupu-kupu diawetkan, ya sayapnya dikembangkan terus dimasukkan ke plastik atau kaca. Wah, mahal-mahal, bagus. Ya. Lah ini anak ini minta kupu-kupu. Tapi apa yang terjadi begitu dia minta kupu-kupu? Tuhan enggak ngasih kupu-kupu. Ngasih apa? Ular. Ular bagi seorang bukan saja wanita, pria pun dicedaki ular, apalagi ular yang banyak bulunya itu gatelin, jijik, nggak enak. Ya pasti mungkin disingkirkan atau dibuang atau dibunuh atau dibakar. Karena itu secara manusia memang nggak baik, nggak menyenangkan lah. Nah, tetapi apa yang terjadi? Orang ini ya tadi berpikir, loh Tuhan, saya ini minta kupu-kupu kok malah dikai ular kayak gini. Ya, minta sing menyenangkan tapi malah dikai sing apa? Tidak menyenangkan. Tapi berapa minggu kemudian tiba-tiba si ular ulat ini yang biasanya menghabiskan daun-daunan yang jijik dan tidak enak dilihat, yang gatel ini tiba-tiba berdiam diri. Setelah berdiam diri, dia meneng aja, diem terus. Apa mati? Oh enggak. Ternyata jadi kepompong, entung. Nah, setelah jadi kepompong atau entung, ya dibiarkan. Entah berapa waktu, ya, mempelajari tentang waktunya metamorfosa itu ya. Tapi setelah beberapa waktu, entung itu keluar dan tidak boleh dibantu ya. Keluar, jadi apa? Jadi kupu-kupu yang indah. Waduh, baru dia tahu, oh jadi ini. Nah, saya percaya Tuhan mungkin berkata dalam ten, lu kamu minta kupu-kupu ini tak kei, walaupun caranya ndak langsung seperti instan gitu. Nah, Zakaria dan Elisabeth, dia yakin percaya bahwa dia berdoa pasti Tuhan akan beri. Dia punya iman Tuhan itu sanggup menjawab. Dia yakin Allah sanggup. Allah cukup kuasa. Kuasanya tidak pernah berkurang. Kuasanya mampu melakukan apa saja untuk kebaikan kita. Karena dia selalu mau bekerja untuk kebaikan kita. Oleh karena itu dia Zakaria tidak mau menceraikan, lalu kecewa kepada istrinya atau kecewa dan enggak. Elisabeth pun tidak, dia tetap dengan tenang. Sehingga orang dengan hati yang tenang, hidup yang tenang, dia bisa terus tekun. Ya, terus mungkin makin hari malah makin mendekat kepada Tuhan. Ya, makin hari malah makin mendekat kepada Tuhan, puji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kalau kita baca di ayat 8 dan 9,
Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah, di sini kita melihat Zakaria walaupun ya dia punya kerinduan, punya iman, keyakinan, tapi toh belum. Tapi dia tidak kemudian itu menjadi kurang serius atau tidak disiplin. Oh enggak. Dia tetap disiplin dalam pelayanan. Begitu dia dapat undian untuk melayani, dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya sangat percaya setiap kita kalau mau melayani firman Tuhan atau melayani pelayanan apa saja, kita tidak asal-asalan tapi mempersiapkan diri entah dengan firman Tuhan, dengan doa, bahkan ada yang doa puasa, dan wah itu persiapan pelayanan. Kita menyendiri. Mungkin ya di beberapa waktu yang lalu pergi kemana sendirian berdoa ya. Seperti saya pernah baca kisahnya Jonok. Mungkin ada yang pernah baca kisahnya Jonok. Jonok itu waktu dia di Skotlandia atau di Irlandia ya. Dia melihat kejahatan luar biasa. Orang-orang di sana mabuk, berkelahi, mencuri, zina, wah dan macam-macam kejahatan. Wah, Jonok ini waktu lihat itu dia pikir, saya sudah melayani tapi tidak bisa membawa orang itu kepada Tuhan, bagaimana? Akhirnya dia menyendiri di hutan, dia berdoa, Tuhan berikan kepadaku Irlandia, kalau tidak lebih baik aku mati. Akhirnya dia setelah beberapa waktu berdoa sendiri, dia mulai menginjil, dan akhirnya apa yang tadi berapa waktu kemudian Irlandia bertobat. Katakan penjara-penjara kosong karena orang-orang jahat pada bertobat. Puji Tuhan. Saya yakin Zakaria Elizabeth, dia sekalipun apa yang dirindukan, apa yang didoakan belum, tapi dia tetap sungguh-sungguh. Bahkan Rasul Paulus katakan dalam surat Tesalonika, lebih sungguh-sungguh. Sebab apa? Kerinduannya yang besar. Tidak melemahkan, tidak mengecewakan, tidak membuat kendor, tapi bahkan menyala-nyala. Saya percaya walaupun waktu itu suratnya Rasul Paulus belum ditulis ya, tapi saya percaya firman Tuhan itu sudah ada. Rasul Paulus berkata bahwa kita supaya berdiri teguh bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Kedisiplinan kita tidak sia-sia. Kesungguhan kita tidak sia-sia. Antusias kita tidak sia-sia. Pasti ada buahnya. Pasti. Nah, ini mereka melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, di dalam melakukan dengan sungguh-sungguh ini berarti mereka itu setia. Terus melayani dengan doa, dengan ya sungguh-sungguh, dengan disiplin, sampai mereka itu melayani sampai boleh dikatakan sampai selesai. Dan apa yang terjadi? Belum sampai mereka itu selesai, Tuhan datang melalui malaikatnya menemui Zakaria untuk memberitahu. Berita apa? Apa yang kamu rindukan, apa yang kamu minta, apa yang kamu imani akan terjadi. Istrimu akan punya anak. Sampai Zakaria sendiri boleh dikatakan terkejut, takut. Mereka berkata jangan takut, jangan. Bahkan mungkin bukan saja terkejut, tapi mungkin rasanya itu kok muka. Kalau bisa padahal
Ya sekarang sudah usur, sudah sangat tua. Nggak tahu tidak dituliskan sudah umur berapa, tapi biasanya itu wanita kalau sudah tidak mens atau menopause, berarti sudah menopause itu sudah tidak bisa punya anak. Padahal Elizabeth sudah sangat tua, ya. Zakaria pun sudah tua, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberitahu seperti itu. Walaupun pada saat itu Zakaria rasa-rasanya itu untuk percaya kok ya angel. Untuk mempercayai firman Tuhan yang seperti itu tuh kadang-kadang apa ya Isa toh? Apa ya Isa? Tapi kita mari belajar bahwa mereka walaupun saat itu mungkin pergumulan dalam pemikiran, bagaimana saya sudah tua, istri saya sudah tua. Ya, sampai Tuhan memberi tanda dia dibuat bisu. Ya. Tapi akhirnya puji Tuhan, akibat dari cara hidup Zakaria yang sedemikian, dan kita perlu belajar dari Zakaria dan Elizabeth. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan, maka tampaklah kepada Zakaria malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang bersukacita atas kelahirannya itu. Apa yang terjadi? Nanti kamu akan lihat, kamu akan bersukacita. Orang yang mau, ya ini sama seperti orang yang menabur benih dengan berlinang-linang air mata, pergumulan, tantangan, kesukaran. Tapi kalau dia tetap tekun, tetap setia seperti Zakaria, Elizabeth, tetap disiplin, tetap sungguh-sungguh, malah lebih sungguh, akan berakhir dengan sukacita besar. Dan bahkan bukan cuma dia saja, dikatakan ya banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Jadinya berarti dia diberkati dan jadi berkat. Ya. Dia diberkati, jadi berkat. Maka kalau tahun ini, tahun 20 ini, dan kita teruskan bahwa tema Natal yang kita pakai adalah dikatakan bangkitlah dan jadilah terang. Bangkit. Mari kita belajar dari Zakaria ini, tidak mau loyo, tidak mau ngelokro, tidak mau dilemahkan, tapi bangkit. Menghadapi apapun, bangkit, dan jadilah terang. Zakaria jadi terang, sehingga bukan dia saja yang bersukacita, tapi banyak orang, dikatakan banyak orang, ya bukan sedikit orang, banyak orang bersukacita, bergembira atas kelahiran anak itu. Dan kita kalau lanjutkan, wah lebih indah, jauh indah. Kalau Zakaria cuma memberitahu Elizabeth tentunya dengan tulisan, karena dia pulang wis bisu ya. Besok anaknya lahir, dia sudah bilang jenengno Yohanes, pakai tulisan. Dan keduanya itu, katakan tidak bercacat tadi. Menurut firman Tuhan, hidup tidak bercacat itu sampai soal nama anaknya diberi nama persis seperti yang dikatakan malaikat. Waktu saudara-saudara atau keluarga atau orang-orang tetangga mengatakan, loh kamu ini tidak punya keturunan yang namanya Yohanes kok, atau yang menurunkan kamu tidak ada yang namanya Yohanes kok mbak beri nama. Tapi mereka tetap itu dari Tuhan saya berikan. Jadi dia lebih taat kepada Tuhan daripada kepada apa dan siapapun pun juga. Wah, ini keteladanan yang bagus. Waktu saya renungkan di rumah,
Aduh, saya bilang, Tuhan ajar kami, anak-anak Tuhan dimanapun, ya kan, termasuk kami-kami yang di Indonesia, termasuk kami-kami yang di Sukarjo, Kartosuro, jadikan untuk belajar dari kehidupan Zakaria Elisabeth sehingga nantinya akan membuat orang tidak susah, tidak menderita, tapi suka cita. Nah, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman kita dan menjadikan kita makin lebih sungguh-sungguh. Dan saya percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kita, Roh-Nya yang kudus akan terus menolong kita. Tuhan memberkati kita.